Shalom, damai di hati. Senang bisa jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Untuk edisi hari ini, Rabu 29 Oktober 2025. Saat ini bersama kita akan membaca, merenungkan firman. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih dan setia-Mu terus kami alami dan kami nikmati dalam waktu-waktu kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana kami dipelihara, dituntun, tapi juga mengalami berkat demi berkat dalam perjalanan hidup ini. Maka saat ini lagi Bapa, kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu yang memperlengkapi hidup kami dan mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu kami bermohon dimanapun kami berada menyaksikan tayangan ini, Roh Kudus memperlengkapi dan menolong kami, supaya kami mengerti memahami firman-Mu dan juga terus mau melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab untuk hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 48, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-12. Dari kitab Kejadian pasal 48, mulai ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12, ditulis seperti ini. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tangan. Itulah bacaan Alkitab, dan tema renungan kita adalah Allah melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam kehidupan kita, seringkali kita memiliki ekspektasi tertentu tentang bagaimana Allah seharusnya bekerja. Kita membuat rencana yang matang, menetapkan prioritas berdasarkan logika kita, dan berharap Allah akan mengikuti pola pikir kita. Namun seperti yang terlihat dalam kisah Yakub atau Israel ini, Allah memiliki caranya sendiri yang jauh melampaui pemahaman kita. Ia dapat memilih yang lebih mudah untuk mendapat berkat yang lebih besar. Ia dapat membuat jalan di tempat yang tidak terduga, dan ia dapat mengubah situasi yang tampaknya sudah pasti dengan cara yang mengejutkan. Allah tidak terikat pada tradisi, urutan kelahiran, atau ekspektasi manusia. Kisah Yakub atau Israel yang memberkati kedua cucunya, Manasye dan Efraim, mengungkapkan sebuah kebenaran yang luar biasa tentang cara Allah bekerja yang melampaui logika dan ekspektasi manusia. Yakub yang sudah tua dan matanya sudah kabur karena lanjut usia, namun dengan pimpinan Allah, ia meletakkan tangan kanannya pada Efraim yang lebih muda dan tangan kirinya pada Manasye yang sulung. Ketika Yusuf mencoba membetulkan tangan ayahnya karena menganggap ada kesalahan, Yakub menolak dan menjelaskan bahwa ia tahu apa yang sedang dilakukannya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa rencana Allah seringkali bertentangan dengan logika manusia dan tradisi yang berlaku, namun selalu sempurna dan penuh hikmat. Cara Allah bekerja yang melampaui logika manusia ini sebenarnya adalah kabar baik bagi kita semua. Ini berarti bahwa keterbatasan kita, kegagalan masa lalu kita, atau posisi kita yang mungkin dianggap tidak menguntungkan menurut standar dunia, tidak dapat membatasi berkat dan rencana Allah bagi hidup kita. Ketika mata jasmani kita sudah tidak dapat melihat jalan keluar, ketika situasi tampak tidak mungkin berubah, atau ketika harapan manusiawi sudah pupus, Allah masih dapat melakukan hal-hal yang ajaib dan melampaui segala yang kita minta atau pikirkan. Seperti Yakub yang matanya kabur namun rohaninya tajam, kita pun perlu belajar untuk melihat dengan mata iman, bukan dengan mata jasmani semata. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mari kita merenungkan area-area dalam hidup kita di mana kita telah membatasi Allah dengan pemikiran dan ekspektasi kita yang sempit.
Apakah kita sudah menyerah pada situasi tertentu karena menurut logika kita tidak ada jalan keluar? Apakah kita merasa tidak layak mendapat berkat Allah karena posisi atau kondisi kita yang tidak menguntungkan? Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak membatasi Allah dengan pemikiran kita yang terbatas. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan. Ingatlah bahwa Allah yang kita layani adalah Allah yang tidak terduga dalam kebaikannya. Ia tidak bekerja berdasarkan sistem penilaian manusia, tetapi berdasarkan kasih karunia dan hikmat-Nya yang sempurna. Biarlah kita belajar untuk mempercayai rencana Allah, meskipun itu berbeda dari apa yang kita harapkan atau pikirkan. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya dan bersiaplah untuk melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Ia lakukan melampaui segala pikiran kita. Amin. Mari kita halu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika firman-Mu boleh menyapa kami lagi. Biarlah firman-Mu ini akan terus meneguhkan kami dan mengajar kami untuk percaya penuh pada rencana-rencana-Mu ya Bapa, yang jauh melampaui pikiran kami manusia yang terbatas. Karena Engkau bertindak dalam hikmat-Mu yang sempurna dan setiap rancangan-Mu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah berkat-berkat Tuhan kami mohonkan tetap menjadi bagian hidup kami semua. Pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami, kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Kami mohon ada umur panjang, kami mohon ada sehat kuat yang boleh dialami dalam perjuangan hidup kami. Ketika kami bekerja, kami berusaha dalam pendidikan, pelayanan, apapun aktivitas hidup kami akan terus diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah setiap ucapan syukur kami Bapa. Apapun yang telah kami terima daripada-Mu, kami mengucap syukur untuknya. Namun jika Engkau dapati di waktu-waktu ini kami bergumul karena berbagai hal, maka tolonglah kiranya kami. Kami percaya bahwa perjalanan hidup kami semua ada dalam tuntunan dan dalam kasih-Mu. Biarlah hari-hari hidup yang kami jalani, tangan kasih Tuhan yang terus menopang kami. Maka terpujilah Engkau Bapa, ini ucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan bagi yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.